Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fajriyanti dari Padepokan 187 akan memaparkan materi tentang pencegahan DBD. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan guna menghindari adanya DBD atau demam berdarah dengue. Selanjutnya, apa sih DBD itu? Nah, pasti masih banyak yang belum tahu atau yang masih awam dengan apa itu DBD. Mungkin taunya secara umum saja, DBD itu adalah demam berdarah seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DBD itu sendiri. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah ini merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk yang biasa disebut Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penyebab demam berdarah. Penyebab demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk tadi yang saya sebutkan, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Gitu. Jadi, ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Jadi, seperti itu penyebab demam berdarah atau penyebab dari virus dengue ini. Faktor risiko demam berdarah. Faktor risiko demam berdarah ini bisa kita lihat di antaranya yang pertama pernah mengalami infeksi virus dengan virus dengue sebelumnya. Jadi orang yang sudah pernah terpapar virus dengue itu bisa mengalami kembali virus atau infeksi virus dengue. Selanjutnya, tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Jadi, orang yang berpergian ataupun tinggal di daerah tropis mempunyai risiko atau mempunyai faktor yang sangat kuat untuk terjadinya demam berdarah. Selanjutnya, yang ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Jadi, faktor dan risiko juga pada bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Jadi, mudah terpapar oleh virus dengue atau demam berdarah dengue tersebut. Selanjutnya, masuk pada gejala demam berdarah. Seperti ini gambarnya. Gejala demam berdarah itu yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Ya, jadi orang yang sudah mencapai 40 derajat Celcius itu sudah termasuk atau sudah masuk dalam gejala yang merupakan DBD atau demam berdarah dengue tadi. Selanjutnya yang kedua adalah nyeri kepala. Nyeri kepala itu sangat kuat
yang kita rasakan, kemudian nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Jadi jika merasakan nyeri kepala yang sangat berat, kemudian nyeri pada sendi, otot, dan tulang, nah itu sudah termasuk gejala demam berdarah. Kita bisa langsung konsultasi atau mengecek pada dokter. Selanjutnya yang ketiga yaitu nafsu makan menurun. Nah, apabila sudah masuk nafsu makan kita menurun, tidak ingin memakan apapun di hidangan, berarti kita sudah masuk gejala demam berdarah. Apabila sebelumnya kedua gejala tadi sudah kita rasakan. Kemudian yang keempat adalah mual dan muntah. Jika kita merasakan mual dan muntah sudah sangat parah, itu bisa dikatakan juga gejala demam berdarah. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Jadi setelah kita demam tadi dengan suhu badan mencapai 40 derajat Celcius, maka bisa dikatakan sudah termasuk gejala demam berdarah. Kemudian yang terakhir adalah nyeri pada bagian belakang mata. Bagian belakang mata ini sudah merasakan nyeri atau ada rasa yang tidak enak gitu, dan yang poin pertama, kedua sampai kelima itu sudah dirasakan dan ditambah lagi dengan poin keenam berarti sudah termasuk gejala demam berdarah. Selanjutnya adalah diagnosis demam berdarah. Diagnosis demam berdarah, penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Kita bisa langsung tanyakan pada dokter, misalnya seperti itu. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah, seperti yang saya sebutkan tadi atau jelaskan tadi, segera konsultasi ke dokter, misalnya di Halodoc, ataupun langsung kunjungi rumah sakit atau puskesmas terdekat agar bisa langsung dilakukan diagnosis. Nah, yang terakhir ini adalah poin dari materi ini, yaitu pencegahan demam berdarah. Pencegahan demam berdarah bisa dilakukan dengan banyak cara seperti ini. Anak usia 9 sampai 16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Kemudian memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, itu selalu dilakukan. Kemudian menutup rapat tempat penampungan air, kemudian melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, lalu mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Selanjutnya memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan kelambu saat tidur bila perlu, sangat perlu ini ya, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, mengenakan pakaian yang longgar, dan menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung N-dentimethatolenate atau DEET, tetapi jangan digunakan DEET pada anak di bawah 2 tahun. Perlu digarisbawahi, tidak disarankan pada anak di bawah 2 tahun. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita sudah masuki kesimpulan dari pemaparan saya. Pencegahan DBD dilakukan dari hal terkecil, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar,
pencegahan ini juga dilakukan dari kesadaran kita masing-masing individu, seperti itu. Semoga kita bisa sadar akan kebersihan lingkungan kita dan kesehatan kita pribadi dan orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian, terima kasih juga sudah menonton video dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya, kesalahan dari berbicara maupun menyampaikan materi belum sempurna, mohon maaf, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanyalah hamba Allah. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, serta menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.